Bab 131. Tuan Muda Istana Raja Naga. Siu. Bukankah wanita ini Gao Weiwei, presiden cantik dari Sihai Group? Mengapa Chen Pingan bersamanya, dan dia, presiden dari sebuah kelompok besar, benar-benar keluar sendiri untuk menerima Chen Pingan? Melihat Gao Weiwei, salah satu dari 4 wanita cantik di kota naga yang setenar dirinya, keluar untuk menyambut Chen Pingan secara langsung, Mu Wancheng tergagap dan bertanya pada sahabatnya Qin Xiu. Apakah kamu bodoh? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa Chen Pingan sekarang bekerja sebagai penjaga keamanan di Sihai Group? Sihai Group adalah salah satu penyelenggara kompetisi Raja Barat Daya ini. Jangan khawatir tentang mengapa Gao Weiwei keluar untuk menyambut Chen Pingan secara langsung. Yang paling penting adalah membiarkan Chen Pingan menerima kita secepatnya. Qin Xiu mengulurkan tangan dan menepuk kepala Mu Wancheng dan menjelaskan. Ya, kenapa aku melupakan ini? Chen Pingan sekarang bekerja sebagai penjaga keamanan di grup Sihai. Sepertinya dia datang untuk melindungi para eksekutif puncak grup Sihai untuk berpartisipasi dalam kompetisi Raja Barat Daya hari ini. Pantas saja dia tadi sangat arogan. Ya, Mu Wancheng berkata pada dirinya sendiri. Qin Xiu di samping melihat Mu Wancheng masih berbicara pada dirinya sendiri. Lalu dia berteriak ke punggung Chen Pingan. Chen, bukankah kamu bilang kamu ingin menerima kami? Karena Mu Wancheng terlalu malu untuk berbicara, Qin Xiu hanya bisa berbicara sendiri. Maaf, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Chen Pingan tidak menoleh ke belakang dan melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan. Mu Wancheng dan Qin Xiu, yang berada di belakang mereka, sangat marah hingga mereka menghentakkan kaki. Si Xiu, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Qinmu juga merupakan keluarga kaya di Jiangsu? Cepat gunakan energimu sebagai putri tertua dari keluarga kaya di Jiangsu, dan temukan cara untuk masuk. Setelah marah, Mu Wancheng berkata kepada Qin Xiu dengan ekspresi enggan. Tunggu sebentar, saya akan menelepon untuk mencari koneksi. Setelah Qin Xiu mengatakan itu, dia segera menelepon untuk mencari hubungan. Mu Wancheng mengatakan ini. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk membiarkannya masuk hari ini, dia pasti akan menertawakan dirinya sendiri di masa depan. Chen Pingan dan Gao Weiwei sudah memasuki sasana tinju sabuk emas saat ini. Ada apa dengan orang-orang di luar itu? Bukankah mereka semua sudah membeli tiket? Kenapa tidak membiarkan mereka masuk? Chen Pingan bertanya pada Gao Weiwei dengan rasa ingin tahu. Karena terlalu banyak orang yang datang, Golden Belt Boxing Gym tidak bisa menampung begitu banyak orang, dan mereka tidak diperbolehkan masuk karena takut terjadi kecelakaan. Apalagi tiket ini dijual oleh bos Golden Belt sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kami. Gao Weiwei menjelaskan dengan linglung. Kemudian keduanya datang ke kursi organisasi Sihai dan duduk. Ada apa? Melihat wajah seriusmu, apakah ada perubahan dalam rencananya? Chen Pingan memperhatikan ekspresi serius di wajah Gao Weiwei dan bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Awalnya kami mengira Shadow dapat membantumu memenangkan tahta Raja Barat Daya. Tapi sekarang karakter yang kuat tiba-tiba muncul. Lebih penting lagi, Wu Shengji meninggal. Li Qiushui menghilang. Dan 2 Raja Iblis baru lainnya semuanya sudah menyerah kepada orang itu. Gao Weiwei menunjuk seorang pemuda di atas ring dan berkata kepada Chen Pingan. Chen Pingan mendongak dan melihat seorang pemuda berwajah menyeramkan berusia 20-an berdiri di atas ring. Lawannya saat ini adalah bos dari 4 Jenderal Iblis dari organisasi Sihai mereka. Apakah dia Tuan Muda Istana Raja Naga? Chen Pingan bertanya dengan cemberut. Ya, dia adalah Tuan Muda Istana Raja Naga, orang yang membunuh ayah angkatku. Dan aku curiga Wu Shengji juga dibunuh olehnya. Bahkan hilangnya Li Qiushui tidak dapat dipisahkan darinya. Sekarang 2 lainnya baru Raja Iblis telah menyerah. Sedangkan dia, satu-satunya yang benar-benar bisa bersaing dengannya adalah organisasi Sihai kita. Ketika dia mengatakan ini, mata Gao Weiwei penuh dengan niat membunuh. Dan dia menatap pemuda itu seolah dia hendak memuntahkan api. Ayah angkatnya baik hati kepada Gao Weiwei. Dan sekarang pembunuh ayah angkatnya ada di atas ring. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Tapi dia tahu dia tidak bisa bersikap impulsif sekarang.
Jika tidak, dia tidak hanya tidak bisa membalas dendam, tetapi rencananya bahkan akan hancur. Yang terpenting sekarang adalah mendorong Chen Ping'an naik tahta Raja Barat Daya. Saat keduanya mendiskusikan pemuda di atas panggung, kedua orang di atas panggung sudah mulai berkelahi. Kali ini untuk turnamen Raja Barat Daya, semua tokoh terkemuka dari pasukan bawah tanah di 3 provinsi Barat Daya hadir, dan seluruh sasana tinju sabuk emas penuh sesak. Melihat keduanya berkelahi, semua penonton bersorak. Bab 132 Provokasi Li Jingkang. Dalam waktu kurang dari 3 menit, jenderal tertua dari 4 jenderal iblis ditendang dari panggung oleh Tuan Muda Istana Raja Naga dan pingsan ke tanah. Hidup atau matinya tidak diketahui. Di organisasi Sihai, hanya Sado, sosok terakhir, yang masih mampu bertarung. Hong Su, Tuan Muda Istana Raja Naga, memenangkan pertandingan ini. Di pertandingan berikutnya, bayangan organisasi Sihai akan menantang Hong Su. Kata-kata pembawa acara sangat sederhana dan ringkas, dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sado yang telah menunggu lama, langsung berjungkir balik ke atas ring. Chen Ping'an tahu bahwa Sado telah lama terluka dan belum pulih. Dia tidak bisa menjadi lawan Hong Su, Tuan Muda Istana Raja Naga. Bukankah ini Raja Iblis sampah baru dari organisasi Sihai? Apakah bayangan adalah kekuatan terakhir? Tepat ketika Chen Ping'an ingin meminta Gao Weiwei untuk menghilangkan bayangan itu, sebuah suara yang sangat mengganggu terdengar di telinga mereka berdua. Li Jingkang, adik dari iblis wanita Li Qiushui, memimpin 2 pria yang tampak seperti tuan pada pandangan pertama, tampak sombong. Li Jingkang, kamu adalah pecundang yang mengandalkan adikmu untuk bertahan hidup. Bagaimana kamu bisa menyebut orang lain sebagai pecundang? Gao Weiwei berkata dingin pada Li Jingkang dengan ekspresi jijik. Mengandalkan saudara perempuan, itu terjadi di masa lalu. Mari kita saling mengenal lagi. Nama saya Li Jingkang, presiden baru grup Li. Setelah saudara perempuan saya Li Qiushui, saya adalah generasi baru dari iblis besar keluarga Li. Saya juga Zuo Xianfeng dengan nama Hong Su, Tuan Muda Istana Raja Naga. Mulai sekarang, tolong panggil aku Li Jingkang. Li Jingkang menjelaskan pada dirinya sendiri dengan penuh kemenangan. Adikmu Li Qiushui dibunuh olehmu. Wajah Gao Weiwei berubah drastis saat mendengar perkataan Li Jingkang, dan dia bertanya pada Li Jingkang dengan kaget. Jika Li Qiushui tidak mati, posisi Raja Iblis Besar tidak akan jatuh ke tangan Li Jingkang, seorang playboy. Awalnya, dia melihat Tuan Muda Istana Raja Naga begitu kuat. Jika Sado bukan lawannya, dia berharap untuk bergabung dengan Li Qiushui untuk menghadapi Tuan Muda Istana Raja Naga Jingkang. Li Qiushui telah meninggal, dan Li Jingkang bagaimana tidak kaget dengan dukungan orang-orang dari Istana Raja Naga untuk mengambil alih posisi Li Qiushui. Wanita jalang itu, Li Qiushui, memang sudah mati, tapi aku tidak membunuhnya. Bahkan jika aku ingin membunuhnya, aku tidak punya kesempatan. Tuan Muda mengirim seseorang untuk membunuhnya. Wanita jalang ini berani menolak untuk tunduk pada Tuan Muda. Dia pantas mati. Gao Weiwei, aku sekarang adalah orang populer di samping Tuan Muda Hong Su dari Istana Raja Naga. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu memilih untuk bersamaku, saat Tuan Muda menjadi Raja Barat Daya, saya akan menyarankan kepada Tuan Muda agar Anda tetap di dunia. Organisasi. Jika Anda tidak tahu harus berbuat apa, organisasi Sihai akan menjadi sejarah mulai besok, dan Anda serta sampah ini tidak akan berakhir dengan baik. Li Jingkang mula-mula mengeluhkan adiknya Li Qiushui, lalu mengancam Gao Weiwei. Dia telah mengejar Gao Wei untuk sementara waktu, tetapi Gao Wei tidak pernah memberinya kesempatan. Di masa lalu, dia tidak berani melakukan apapun pada Gao Wei. Tetapi sekarang dia telah menggantikan saudara perempuannya sebagai iblis besar. Guru juga berjanji bahwa selama dia menyatukan kekuatan bawah tanah di Barat Daya, Gao Weiwei apapun yang dia lakukan, dia bisa dikatakan percaya diri sekarang. Hong Su membunuh adikmu sendiri, tapi kamu menganggapnya sebagai tuanmu. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Kamu binatang buas tidak punya hak untuk mengejarku. Keluar. Gao Weiwei mengumpat dengan marah. Terlalu malas untuk berbicara dengan binatang seperti itu lagi.
Li Jingkang berkulit tebal. Gao Weiwei bahkan menyuruhnya pergi. Tapi dia berdiri tak bergerak. Nak, jika kamu tahu apa yang terjadi, segera tinggalkan rumahku. Weiwei. Kalau tidak aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke kolam buaya untuk memberi makan buaya. Setelah Li Jingkang selesai berbicara, dua pengawal ahli yang ditugaskan kepadanya oleh Tuan Muda Istana Raja Naga di belakangnya segera mengambil satu langkah ke depan dan mengepung Chen Pingan dan Gao Weiwei dari kiri dan kanan. Merasakan aura berbahaya yang terpancar dari kedua pengawal tersebut, wajah Gao Weiwei langsung menjadi serius. Dia menimbang kekuatannya sendiri. Jika dia bisa menghadapi satu orang, dia bisa menang 50-50. Tetapi dua lainnya menyerang mereka dari kedua sisi. Dia tidak mungkin menandingi kedua orang ini. Aku akan menahan kedua tuan ini sebentar lagi. Dan kamu bisa mengambil kesempatan ini untuk keluar dari sini dulu. Gao Weiwei berbalik dan memerintahkan Chen Pingan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Chen Pingan. Tahta Raja Barat Daya tidak ada harapan hari ini. Dan membiarkan Chen Pingan pergi hidup-hidup telah menjadi prioritas utamanya. Bab 133 Hantu. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu merawat binatang ini. Adiknya akan menjaganya. Chen Pingan menggelengkan kepalanya terlebih dahulu. Lalu berkata pada Gao Weiwei sambil tersenyum tipis. Hahaha. Wanita jalang Li Qiushui itu sudah masuk neraka. Jika bisa, biarkan dia naik dari bawah dan tangani aku. Sebelum Gao Weiwei mengatakan apapun, Li Jingkang tidak bisa menahan tawa liar setelah mendengar kata-kata Chen Pingan. Aku lupa memberitahumu. Tapi aku tahu spiritualisme. Aku akan segera memanggil jiwa adikmu dari bawah untuk menjagamu. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia mulai menggumamkan sesuatu. Dia juga berdiri dan menari dengan aneh, seperti master penari legendaris. Senior Chen, kamu adalah hantu. Gao Weiwei melihat bahwa sampai sekarang, Chen Pingan masih terlihat nakal. Dia sedikit kecewa dengan Chen Pingan lagi. Dia hendak memarahi Chen Pingan. Tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat Li Jingkang menatap Chen Pingan dengan tatapan, ekspresi ngeri di wajahnya. Gao Weiwei memandang Chen Pingan dengan rasa ingin tahu. Dan tiba-tiba menemukan bahwa Li Qiushui telah berdiri di belakang Chen Pingan pada suatu saat. Dan wajahnya pucat, seolah-olah dia baru saja naik dari bawah. Bukankah itu berarti Li Qiushui telah dibunuh oleh Tuan Muda Istana Raja Naga, Hong Su? Kenapa dia ada di sini? Benarkah hantu Li Qiushui yang baru saja dipanggil Chen Pingan dari dunia bawah? Gao Weiwei menoleh untuk melihat Li Jingkang. Saya melihat Li Jingkang yang tadi terlihat sombong. Kakinya lemas dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak. Dia seharusnya berlutut di hadapan hantu Li Qiushui di belakang Chen Pingan. Li Jingkang, kamu binatang buas. Li Qiushui di belakang Chen Pingan dengan marah memarahi Li Jingkang yang sedang berlutut di tanah. Kakak, kamu, dengarkan penjelasanku. Hong Su, Tuan Muda Istana Raja Naga, memaksaku untuk bergabung dengan mereka. Jika aku tidak bergabung dengan mereka, mereka akan membunuhku dan membiarkanku turun untuk mengikutimu. Orang tuaku sudah bersatu kembali, dan aku belum ingin mati. Li Jingkang mengira bahwa saudari yang berdiri di belakang Chen Pingan itu benar-benar adalah jiwa dari adiknya yang dipanggil dari dunia bawah oleh Tuan Chen Pingan. Pengurus rumah tangga, Paman Zong, telah memberitahunya bahwa saudara perempuannya Li Qiushui dibunuh oleh Paman Zong sendiri dan menyuruhnya untuk patuh. Jika tidak, dia akan diturunkan untuk bersatu kembali dengan saudara perempuannya. Berhentilah berpura-pura menjadi hantu di sini. Meskipun kamu adalah hantu, kami akan membuat jiwamu hancur berkeping-keping. Kedua pengawal di belakang Li Jingkang memarahi Li Qiushui dengan marah, lalu bergegas maju dan menyerang Li Qiushui dari kedua sisi. Keduanya adalah ahli yang diutus oleh Hong Su, Tuan Muda Istana Raja Naga, untuk melindungi Li Jingkang. Mereka mengaku melindungi Li Jingkang, namun nyatanya mereka mengawasi dan mengendalikan Li Jingkang. Keduanya sangat kuat, tapi mereka tidak percaya pada hantu. Pengadilan kematian. Li Qiushui dikenal sebagai iblis wanita dari barat daya oleh orang-orang di dunia. Dia sama terkenalnya dengan Chen Changsheng, Raja Iblis Dunia, dan Wu Shengji,
Raja Iblis yang menakutkan. Di 3 jalan provinsi di barat daya. Dia juga bisa diikat dengan bayangan. Jadi kekuatan dan kemampuannya tidak menjadi masalah. Meskipun sebelumnya ia terluka parah. Setelah menerima perawatan dari dokter ajaib Chen Pingan dan beristirahat selama beberapa hari, luka-lukanya telah membaik secara signifikan. Dia mampu menghadapi 2 orang di depannya dengan mudah. Dia menjerit manis, mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya yang dipegang erat dan mengarahkannya langsung ke tenggorokan salah satu dari mereka. Kecepatannya sangat cepat dan sudut pedangnya sangat rumit sehingga sulit untuk menahannya. Sebelum pengawal di sebelah kanan mengetahui apa yang terjadi, tenggorokannya telah ditusuk oleh Li Qiushui. Pria lain melihat rekannya yang memiliki kekuatan yang sama ditusuk tenggorokannya oleh Li Qiushui dengan satu gerakan, dan dia jatuh ke tanah tanpa menutup matanya mencoba melarikan diri. Aku ingin pergi, tapi tidak mungkin. Ketika Li Qiushui melihat orang lain hendak melarikan diri, dia berteriak lagi, mengayunkan pedang di tangannya dengan keras, dan menikam dada pengawal yang melarikan diri dari belakang, dan perlahan jatuh ke tanah dan mati. Setelah Li Qiushui membunuh 2 tuan dari istana Raja Naga, dia berjalan menuju kakaknya Li Jingkang dengan ekspresi muram. Bab 134 menurutku tidak. Berlututlah dan tunggu sampai aku membunuh tuan muda istana Raja Naga sebelum aku kembali dan berurusan denganmu, binatang buas ini. Li Qiushui tidak berhenti di depan kakaknya, tapi meninggalkan beberapa patah kata saat dia melewati kakaknya dan berjalan menuju ring. Kini dendamnya terhadap Hongsu, tuan muda istana Raja Naga, tidak lagi sesederhana memperebutkan tahta Raja Barat Daya. Setelah dia meninggalkan Longquan Villa, dia menemukan tempat yang tidak diketahui untuk bersembunyi dan memulihkan diri, hanya karena dia ingin membunuh Hongsu dan paman setianya yang mengkhianatinya hari ini. Hongsu, ambil nyawamu. Li Qiushui mencabut pedangnya dari pengawalnya, berteriak dan langsung berlari menuju ring. Bagus, seperti yang diharapkan dari Ratu Iblis dari Barat Daya. Gerakannya sangat indah dan indah. Li Qiushui telah berkuasa saat ini. Apakah dia akan bergabung dengan bayang-bayang organisasi Sihai untuk menantang tuan muda istana Raja Naga yang keluar di tengah jalan? Sepertinya memang tidak ada aturan yang melarang bergabung. Penonton bersorak saat melihat gerakan halus Li Qiushui saat dia mengangkat pedangnya dan memasuki ring. Pada saat ini, bayangan di atas ring berkurang drastis karena cedera, dan dipukuli oleh Hongsu, tuan muda klan Hong. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan penguasa klan Hong. Baru pada saat itulah bayangan itu mendapat kesempatan untuk bernapas. Li Qiushui, kamu belum mati. Hongsu terkejut saat melihat orang yang berlari adalah Li Qiushui. Paman Zong dengan jelas memberitahunya bahwa Li Qiushui telah meninggal, dan ada juga videonya. Apakah orang tua itu membohongi dirinya sendiri? Tidak. Luka di tubuh Li Qiushui membuktikan bahwa lelaki tua itu tidak berbohong. Mungkin saja Li Qiushui kemudian diselamatkan, dan dia secara ajaib selamat. Pada saat ini, beberapa pemikiran terlintas di benak tuan muda istana Raja Naga. Apakah kamu terkejut karena aku tidak mati? Biar ku beritahu. Raja Iblis ini memiliki kehidupan yang sulit dan tidak bisa dibunuh dengan mudah oleh tikus sepertimu. Mari kita akhiri di arena ini hari ini. Kamu mati atau aku mati. Li Qiushui berkata dengan marah kepada Hongsu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kamu ingin membunuhku. Bukankah kamu menganggap dirimu terlalu serius? Menghadapi Li Qiushui, Hongsu tampak menghina. Kalau begitu tambahkan aku. Orang yang menyerangku malam itu pasti seseorang dari istana Raja Nagamu. Aku juga ingin menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Sado, yang mendapat kesempatan untuk bernapas, kini berdiri di samping Li Qiushui. Dan keduanya berdiri bersama untuk menghadapi Hongsu, tuan muda istana Raja Naga. Menarik, jika kalian berdua tidak terluka dan berada di puncak, kalian berdua mungkin bisa membuatku mendapat masalah bersama. Tapi kalian berdua terluka parah sekarang. Dan bahkan jika kalian berdua datang lagi, kalian bukan tandinganku. Melihat kekuatan tak terduga dari Sado dan Li Qiushui bekerja sama, Hongsu, tuan muda istana Raja Naga, masih menggelengkan kepalanya dan tidak menganggapnya serius. Berhenti bicara omong kosong.
Pertaruhkan nyawamu. Li Qiusui tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan pihak lain. Jadi dia mengambil pedang dan membunuh Tuan Muda Istana Raja Naga secara langsung. Tak mau kalah, Sado menyerang dari sisi lain. Dan keduanya membentuk serangan dua sisi terhadap Tuan Muda Istana Raja Naga. Bagus sekali, Hongsu. Tuan Muda Istana Raja Naga. Tidak takut sama sekali. Dia berteriak keras dan mulai melawan Li Qiusui dan Sado 1 lawan 2. Kecepatan keduanya begitu cepat sehingga banyak orang hanya melihat 3 orang bertarung dalam satu kelompok dan tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana mereka bergerak. Pergantian peristiwa seperti itu membingungkan penonton yang hadir. Ini adalah kompetisi Raja Barat Daya, bukan program hiburan. Ini tidak dapat diatur sebelumnya demi efektivitas program. Pertunjukan bagus pertarungan antara naga dan harimau ini melebihi ekspektasi semua penonton. Dan semua orang sangat bersemangat. Li Jingkang yang masih berlutut di bawah ring mendengar percakapan di atas ring dan akhirnya mengetahui bahwa adiknya Li Qiusui belum mati, apalagi hantu di tanah. Kemudian dia merangkak diam-diam dan melarikan diri dari tempat kejadian. Meski Chen Pingan memperhatikan tindakan Li Jingkang, badut Chen Pingan ini terlalu malas untuk memperhatikannya. Menyaksikan situasi di atas ring bersama Gao Weiwei. Dengan kombinasi dua tuan yang tak terduga, Tuan Muda Istana Raja Naga pasti akan mati hari ini. Gao Weiwei akhirnya menghela nafas lega saat melihat Li Qiusui, Sado dan Li Qiusui bersama-sama melawan musuh. Saya kira tidak, Chen Pingan menggelengkan kepalanya. Bab 135. Bisakah kamu membunuh wanitaku jika kamu mau? Kamu tidak memahami kengerian Sado dan Li Qiusui. Kekuatan bertarung kedua orang ini lebih kuat daripada ayah angkatku Chen Changsheng dan iblis menakutkan Wu Shengji. Sejauh ini, aku belum pernah bertemu mereka di 3 Barat Daya. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan mereka berdua. Tidak berlebihan jika menyebut mereka sebagai puncak kekuatan bawah tanah di 3 provinsi Barat Daya menjadi musuh bersama mereka. Gao Weiwei mengira Chen Pingan tidak mengenal Sado dan Li Qiusui sebelum dia mengatakan ini. Jadi dia segera memperkenalkan kekuatan mereka kepada Chen Pingan. Bahkan sebagian besar penonton di bawah ring percaya bahwa Tuan Muda Istana Raja Naga kali ini akan berada di bawah upaya bersama Li Qiusui dan Sado. Sebagian besar orang yang hadir berasal dari pasukan bawah tanah di 3 provinsi Barat Daya Tiongkok. Dan mereka tahu betul nama Sado dan Li Qiusui. Terutama Li Qiusui, yang menggunakan putrinya untuk melawan 2 bos besar, Chen Changsheng, Raja Iblis Agung Dunia, dan Wu Shengji, Raja Iblis Teror Agung. Tidak ada seorang pun di pasukan bawah tanah yang tidak yakin. Bahkan jika Tuan Muda Istana Raja Naga mengalahkan 4 Jenderal Iblis dari organisasi Sihai dengan kekuatan absolut sekarang, bahkan jika bayangan itu ditekan dan dikalahkan olehnya sekarang, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia juga tidak menyangka Tuan Muda Istana Raja Naga bisa memenangkan mereka berdua bersama. Bang, bang. Namun kurang dari 1 menit setelah kata-kata Gao Weiwei jatuh, Li Qiusui dan Sado yang berada di atas panggung tiba-tiba terbang ke sisi kiri dan kanan panggung, dan terjatuh dengan keras di bawah panggung dengan 2 poni. Keduanya memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa lagi berdiri. Topeng di wajah Sado juga jatuh ke tanah, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik. Ini, Gao Weiwei sangat ketakutan dengan pemandangan ini sehingga dia tanpa sadar berdiri dari tempat duduknya. Sado dan Li Qiusui selalu tidak terduga dalam pikirannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak hanya tidak bisa mengalahkan Hongsu, Tuan Muda Istana Raja Naga, tetapi mereka juga akan terluka satu sama lain begitu cepat. Bukankah kekuatan Hongsu terlalu menakutkan? Tampaknya tidak ada harapan bagi tahta Raja Barat Daya. Memikirkan hal ini, Gao Weiwei, yang baru saja berdiri, langsung ambruk di kursinya seperti balon kempes. Bahkan Li Qiusui dan Sado kalah. Siapa lagi yang bisa memenangkan gelar Tuan Muda Istana Raja Naga? Yang lebih menakutkan lagi adalah setelah keduanya kalah, mereka tidak hanya akan kehilangan tahta Raja Barat Daya, organisasi Sihai mereka juga mungkin akan dibubarkan, atau bahkan mengalami nasib yang lebih buruk. Setelah Li Qiusui dan Sado dikeluarkan dari ring, kecuali Gao Weiwei yang berdiri dari tempat duduknya karena terkejut,
Semua pasukan bawah tanah terkemuka di 3 provinsi barat daya juga berdiri karena terkejut. Selain terkejut karena Li Qiushui dan Sado bukan tandingan Tuan Muda Istana Raja Naga, mereka juga terkejut dengan identitas Sado. Siapapun yang memiliki pengaruh dalam kekuatan bawah tanah di barat daya tahu bahwa Chen Changsheng, Raja Iblis besar dari 4 lautan, memiliki pengawal bayangan dengan kekuatan yang tak terduga. Orang ini datang dan pergi tanpa jejak topeng dan berbicara dengan suara misterius. Itu juga merupakan suara elektronik, dan tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Tidak ada yang mengira bahwa bayangan itu sebenarnya adalah seorang wanita. Dan dia sangat muda, cantik, dan cantik murni. Li Qiushui dan Sado, yang satu murni dan yang lainnya menawan. Keduanya terbaring di tanah sekarat. Hong Su, Tuan Muda Istana Raja Naga di atas panggung, menjatuhkan Li Qiushui dan Sado dengan 2 telapak tangan lalu berjalan menuju Li Qiushui. Dia mengulurkan tangan dan merobek pakaian dari lengan Li Qiushui, memperlihatkan pakaian Li Qiushui lengan putih seperti batu giok. Jalang, di mana Gonggong Shamu? Tuan Muda Istana Raja Naga bertanya pada Li Qiushui dengan marah. Dia awalnya ingin memasukkan Li Qiushui ke dalam kelompok haremnya. Tapi dia sedikit germafobia dan dia tidak ingin wanita yang telah disetubuhi oleh pria lain. Shou Gongsa pada Li Qiushui masih ada beberapa hari yang lalu. Namun di luar dugaan kini telah menghilang. Yang berarti Li Qiushui telah memberikan pertama kalinya kepada pria lain dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana mungkin dia tidak marah karena ada yang berani mengambil makanan dari mulutnya? Mendengus. Aku tidak akan memberikannya kepadamu meskipun ini pertama kalinya aku bersama pria cantik. Jika kamu bisa, bunuh aku. Li Qiushui mengangkat kepalanya dengan susah payah, dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu hari ini. Wanita yang tidak bisa aku dapatkan. Tidak ada pria lain yang bisa mendapatkannya. Melihat pasir pelindung di lengan Li Qiushui telah hilang, Tuan Muda Istana Raja Naga berhenti bersikap sopan padanya dan mengangkat tangannya untuk mengakhiri hidup Li Qiushui dengan telapak tangan. Ada aturan tidak tertulis di arena tinju sabuk emas. Memasuki arena ini berarti menandatangani sertifikat hidup dan mati di tempat. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tanpa pertama kali, Li Qiushui tidak lagi tertarik padanya. Mendengus. Bisakah kamu membunuh wanitaku kapanpun kamu mau? Pada saat ini, suara yang sangat dingin terdengar di telinga Tuan Muda Istana Raja Naga. Kemudian dia tiba-tiba merasakan mati rasa di tangan kanannya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa sebuah jarum emas telah dimasukkan ke dalam tangannya pergelangan tangan pada suatu saat. Bab 136 Seluruh penonton bingung. Tuan Muda Istana Raja Naga berbalik dan menemukan bahwa Chen Pingan telah berdiri di belakangnya dan menatapnya dengan dingin. Apakah kamu yang kalah? Untuk memasuki pasukan bawah tanah di barat daya, Tuan Muda Istana Raja Naga memeriksa informasi dari 3 Raja Iblis dari pasukan bawah tanah di barat daya dan orang-orang di sekitar mereka sekilas sebagai anak laki-laki cantik Gao Weiwei. Bahkan Gao Weiwei ingin menyenangkan anak laki-laki cantik ini. Aku memberinya semua perintah Raja Iblis dari organisasi Sihai. Dia tidak mengerti kapan pecundang ini datang di belakangnya dan menusukkan jarum emas ke pergelangan tangannya tanpa suara apapun, membuat tangannya mati rasa dan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Ciri terbesar dari teknik pengendalian angin yang dipraktikkan oleh Chen Pingan pada tahap awal adalah kecepatannya yang tinggi. Belum lagi dia. Bahkan Gao Weiwei yang selama ini duduk bersama Chen Pingan pun menatap Chen Pingan dengan kaget. Dia hanya merasakan sosok di samping kilatannya. Dan Chen Pingan yang duduk di sebelahnya telah menghilang. Tepat ketika dia berbalik untuk mencari Chen Pingan, dia mendengar suara Chen Pingan terdengar di belakang Tuan Muda Istana Raja Naga. Dan dia tanpa sadar dia melihat, mendekat dan menyadari bahwa Chen Pingan telah tiba di belakang Tuan Muda Istana Raja Naga dengan kecepatan yang mengerikan. Karena kecepatan Chen Pingan yang begitu cepat, hampir tidak ada orang kecuali Gao Weiwei yang mengetahui kapan Chen Pingan muncul di belakang Tuan Muda Istana Raja Naga. Kebanyakan orang mengira Chen Pingan telah berdiri di sana selama ini, tetapi mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Bahkan Tuan Muda Istana Raja Naga pun berpikiran sama. Chen Pingan mengabaikan pandangan semua orang,
berjalan ke arah Li Qiusui yang sekarat. Mengeluarkan jarum emas dan menusuk titik senting Li Qiusui. Menggunakan kombinasi energi yang menyebalkan dan jarum emas untuk mengunci hilangnya vitalitas lawan secara terus-menerus. Chen Pingan, kamu, cepat tinggalkan aku sendiri. Li Qiusui berjuang dengan kekuatan terakhirnya dan membiarkan Chen Pingan pergi. Meskipun Li Qiusui adalah orang yang sangat kuat dan juga Raja Iblis besar dari kekuatan bawah tanah, pikiran batinnya masih sangat konservatif. Kali pertamanya diberikan kepada Chen Pingan. Dan dalam pikirannya, Chen Pingan adalah laki-lakinya. Dia sangat tersentuh melihat Chen Pingan muncul di hadapannya pada saat seperti itu. Dia mengagumi keterampilan medis Chen Pingan. Tetapi yang mereka hadapi sekarang adalah Hongsu, tuan muda istana Raja Naga yang kekuatannya tak terduga dan bahkan dia dan Shadow bekerja sama. Dia tidak ingin melibatkan Chen Pingan. Jangan bicara, aku akan mentraktirmu setelah aku mengambil kembali jarum emas di tangannya. Kamu harus istirahat dulu, kata Chen Pingan sambil mengangkat Li Qiusui dan memeluknya. Wah, kamu berani menyelamatkan orang yang ingin kubunuh. Jika kamu merendahkan orang itu untukku, aku bisa memberimu seluruh tubuh. Tuan muda istana Raja Naga berhenti di depan Chen Pingan. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Pingan menamparkan wajahnya. Tuan muda istana Raja Naga bahkan tidak sempat mengelak. Dia ditampar dan diputar-putar beberapa kali. Dia menjadi pusing dan pipi kirinya membengkak menjadi kepala babi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Chen Pingan awalnya memegangi pinggang Li Qiusui. Setelah dia mengeluarkan satu tangan dan menamparkan tuan muda istana Raja Naga, dia mengambil kembali tubuh Li Qiusui sebelum tubuh Li Qiusui jatuh. Tuan muda istana Raja Naga menutupi wajahnya yang dipukuli dan berdiri di sana dengan bodoh. Li Qiusui, yang dipeluk oleh Chen Pingan, tercengang. Gao Weiwei yang duduk di kursi juga tercengang. Semua penonton di tempat itu tercengang. Bahkan kekuatan Li Qiusui dan Shadow yang tak terduga, dua kekuatan bawah tanah teratas di 3 provinsi Barat Daya, bukanlah tandingan tuan muda istana Raja Naga. Tapi pemuda yang kurang dikenal ini benar-benar membuat tuan muda istana Raja Naga tidak mampu melawan. Jika bukan karena bekas tamparan yang jelas di wajah kiri tuan muda istana Raja Naga, yang langsung membengkak seperti kepala babi, semua orang pasti curiga Chen Pingan tidak bergerak. Bab 137 sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Sampah sialan. Beraninya kau mempermalukanku di depan umum. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Menyentuh sisi kiri wajahnya yang bengkak seperti kepala babi. Selain kesakitan, tuan muda istana Raja Naga merasa semakin terhina. Karena keluarga bangsawannya dan bakatnya yang luar biasa dalam seni bela diri, dia telah dipuji oleh banyak orang sejak dia masih kecil. Dialah satu-satunya yang mengalahkan orang lain. Dan dia tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Tidak hanya dia ditampar sekarang, tapi dia juga ditampar di depan banyak orang. Perasaan itu bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Mengaum dengan marah. Tanpa gerakan mewah apapun, dia langsung meninju kepala Chen Pingan dengan tinjunya. Bersumpah akan menghancurkan kepala Chen Pingan dengan satu pukulan. Karena pukulannya terlalu bertenaga dan terlalu cepat, bahkan menghasilkan dentuman sonik yang hanya muncul di TV atau film. Para penonton yang berada lebih dekat semuanya ketakutan dan tanpa sadar melangkah mundur. Jika pukulan seperti itu mengenai kepala seseorang, pasti akan hancur berkeping-keping. Senior Chen, hati-hati, tidak jauh dari situ. Gao Weiwei sangat ketakutan hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia buru-buru mengingatkan Chen Pingan. Tapi sudah terlambat. Tinju tuan muda istana Raja Naga sudah mencapai wajah Chen Pingan. Jarak antara keduanya begitu dekat. Menghadapi pukulan yang bisa menghasilkan ledakan sonik, bahkan master terkuat pun tidak bisa melarikan diri. Belum lagi Chen Pingan masih memegangi Li Qiusui yang terluka di tangannya, yang mempengaruhi kemampuannya untuk bergerak. Semua orang merasa bahwa Chen Pingan sudah dikutuk kali ini. Li Qiusui yang dipeluk Chen Pingan bahkan memejamkan mata pasrah, berencana mati bersama Chen Pingan. Ketika orang yang terlibat, Chen Pingan, menghadapi pukulan dominan dari tuan muda istana Raja Naga, wajahnya tidak menunjukkan suka atau duka, dan dia tidak menghindar atau menghindar.
Melihat hal tersebut, Tuan Muda Istana Raja Naga menunjukkan ekspresi garang. Dia sudah bisa membayangkan adegan di mana kepala Chen Pingan diledakkan oleh pukulannya dan otaknya berceceran di mana-mana. Namun, dia tiba-tiba berhenti ketika tinjunya berjarak kurang dari 1 sentimeter dari kepala Chen Pingan. Ekspresinya juga berubah dari sebelumnya galak menjadi kaget, lalu tidak percaya. Bukan karena hati nuraninya ingin melepaskan Chen Pingan, tetapi karena tinjunya terhalang oleh dinding udara ketika jaraknya kurang dari 1 sentimeter dari Chen Pingan. Jangan bergerak lebih jauh. Qi yang melindungi tubuh. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar mustahil. Tuan Muda Istana Raja Naga tiba-tiba meraung ketakutan dan secara naluriah ingin mundur dengan kasar. Tapi sudah terlambat. Chen Pingan menendang keluar. Dan Tuan Muda Istana Raja Naga yang awalnya sangat arogan terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan menghantam tepi ring dengan keras. Engah, Tuan Muda Istana Raja Naga merasakan rasa manis di tenggorokannya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan seteguk darah yang besar. Saat ini, Chen Pingan sudah mengambil kembali jarum emas di pergelangan tangan lawan. Adegan ini sekali lagi mengejutkan seluruh penonton, dan semua orang tampak tidak percaya. Pada awalnya, mereka semua mengira Chen Pingan sudah hancur. Siapa yang tahu bahwa pembalikan akan terjadi begitu cepat dan hebat. Chen Pingan tidak hanya tidak dipukul kepalanya oleh Tuan Muda Istana Raja Naga, tetapi dia juga ditendang hingga dia menderita luka dalam. Setelah mengusir Tuan Muda Istana Raja Naga, Chen Pingan membawa Li Qiusui ke atas ring dan membaringkannya. Kemudian dia pergi dan mengambil bayangan itu, berniat untuk mentraktirnya bersama. Sado telah terluka saat melindunginya, dan dia tidak bisa begitu saja melihat Sado mati di depannya. Kali ini, Gao Weiwei juga mendatangi Chen Pingan. Senior Chen, kamu baik-baik saja. Gao Weiwei memeriksa seluruh tubuh Chen Pingan. Dia bukan seorang seniman bela diri, jadi dia tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Muda Istana Raja Naga tentang kata-kata perlindungan energi yang sebenarnya tadi. Dia hanya tahu bahwa Chen Pingan lolos dari pukulan fatal Tuan Muda Istana Raja Naga dan kemudian melawan. Wah, kamu baik-baik saja. Kamu adalah orang pertama yang membuatku marah sejak kamu masih kecil. Aku akan memberitahumu apa arti penyesalan. Saat Gao Weiwei sedang memeriksa Chen Pingan, suara arogan Tuan Muda Istana Raja Naga terdengar lagi dari belakang mereka. Keduanya berbalik dan menemukan bahwa Tuan Muda Istana Raja Naga mengeluarkan suntikan dari sakunya dan menusukkannya ke bagian belakang lehernya. Tidak lama kemudian, otot Tuan Muda Istana Raja Naga membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, tingginya meningkat dari sekitar 1,8 meter menjadi lebih dari 2 meter. Dan dia berubah menjadi pria dengan mata merah darah. Tinggi setidaknya 3 meter. Raksasa berotot dengan berat lebih dari 100 kg, dan kekuatannya meningkat pesat. Ini, apakah pejuang genetik dari luar negeri? Baik Gao Weiwei maupun penonton tercengang dengan transformasi Tuan Muda Istana Raja Naga. Bahkan banyak orang yang menyadari bahwa Tuan Muda Istana Raja Naga telah berubah menjadi pejuang genetik legendaris luar negeri. Bahkan Chen Pingan tidak bisa menahan cemberut ketika dia merasakan peningkatan kekuatan di tubuh pihak lain. Bab 138 Southwest menghormati saya. Nak, aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup dan memberitahumu bahwa meskipun kamu memiliki energi untuk melindungimu di depanku, kamu tetap sia-sia. Tuan Muda Istana Raja Naga meraung dan bergegas menuju Chen Pingan. Kini, tidak hanya tubuhnya yang menjadi besar, suaranya juga berubah. Jika kebencian di matanya tidak berubah, Chen Pingan akan mengira seseorang telah berubah sebelum dia. Monster sepertimu ingin mencabik-cabikku. Chen Pingan masih terlihat menghina, mengangkat kepalanya dan menembakkan 2 lampu emas dari cincin pemakaman naga. Ah, mataku. Sebelum Tuan Muda Istana Raja Naga sempat menunjukkan kekuatannya yang tiada taraf, dia menutup matanya dengan tangannya dan mulai meratap. Kamu membunuh Chen Changsheng, Raja Iblis Dunia, dan Wu Shengji, Raja Iblis yang menakutkan, kan? Aku akan membalaskan dendam mereka berdua hari ini. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia dengan lembut mencabut pedang Li Qiusui dan mengayunkannya ke depan Tuan Muda Istana Raja Naga.
Sebuah luka dibuat di tenggorokan Tuan Muda Istana Raja Naga, dan darah muncrat. Ayahku adalah Hong Tian, master nomor 1 di peringkat Tiongkok perantauan. Beraninya kamu membunuhku. Setelah berbicara, Tuan Muda Istana Raja Naga jatuh ke tanah. Matanya melebar, dan dia menolak untuk beristirahat dalam diam. Tubuhnya yang seperti simpul besi berangsur-angsur kembali ke bentuk aslinya seperti balon kempes saat ia meninggal. Butuh waktu kurang dari 1 menit dari transformasi hingga kematiannya. Dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatannya yang tiada taraf kepada dunia. Berdiri di arena ini berarti menandatangani sertifikat hidup dan mati. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Menghadapi orang-orang yang ingin bunuh diri, Chen Pingan tidak akan pernah berbelas kasihan. Mulai hari ini, pasukan bawah tanah di 3 provinsi barat daya menghormati saya, Chen Pingan, dan mereka yang tidak patuh akan dihukum. Sebelum pembawa acara mengumumkan Chen Pingan sebagai pemenang, Chen Pingan melirik ke arah penonton dan berkata dengan suara yang dalam. Seluruh penonton kaget. Lihat Raja Barat Daya. Gao Weiwei bereaksi dan langsung berteriak keras. Dengan penuh semangat membungkuk untuk memberi penghormatan kepada Chen Pingan. Raja Barat Daya. Raja Barat Daya. Petik 2. Hampir semua orang yang hadir berasal dari pasukan bawah tanah di 3 provinsi Barat Daya. Dengan Gao Weiwei yang memimpin. Penonton bereaksi dan langsung berteriak keras. Satu demi satu. Dan kemudian membentuk gelombang suara. Bahkan jika Tuan Muda Istana Raja Naga berubah menjadi pejuang genetik super, dia bukan tandingan Chen Pingan semudah membunuh seekor anjing. Dengan master yang memimpin pasukan bawah tanah di 3 provinsi Barat Daya, 3 provinsi Barat Daya akan stabil seperti Gunung Tai, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Mendengus. Nak, kamu bahkan berani membunuh Tuan Muda Istana Raja Naga. Kamu dalam masalah besar. Istana Raja Naga tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka juga tidak akan membiarkan pasukan bawah tanah di 3 provinsi Barat Daya pergi. Saat semua orang bersorak untuk memilih Raja Barat Daya mereka, sebuah suara dingin menyebar ke seluruh sasana tinju sabuk emas melalui speaker. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan langsung menjadi sunyi. Dan banyak orang terlihat panik. Banyak orang di sini pernah mendengar nama Dragon King Hall, yang merupakan organisasi Tionghoa perantauan terbesar. Dibuat oleh pemimpin klan Hong yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat surgawi dinasti surgawi 100 tahun yang lalu. Istana Raja Naga ingin pindah kembali ke kerajaan surgawi 20 tahun yang lalu. Tetapi dikalahkan oleh Dewa Perang pertama, di dinasti surgawi dan rencananya gagal. Tanpa diduga, 20 tahun kemudian, Istana Raja Naga akan kembali lagi. Dan Tuan Muda secara pribadi akan memimpin. Setelah 20 tahun ini, kekuatan Hong Tian, penguasa Istana Raja Naga, pasti telah berubah dari sebelumnya. Meskipun Chen Pingan di depannya sangat kuat, dia tidak terkenal. Dibandingkan dengan para master di peringkat surgawi yang telah terkenal selama beberapa dekade, dia mungkin tidak berada pada level yang sama. Hah. Kamu sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu. Kamu sedang mencari kematian. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, pisau terbang di tangannya melesat ke sudut. Ah, seorang lelaki tua yang memegang headset terhuyung keluar dari sudut gelap, memegangi dadanya, dan jatuh ke dalam genangan darah. Paman Zong. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa orang ini ternyata adalah Paman Zong, pelayan tua di sebelah Raja Iblis Wanita Li Qiushui. Bab 139 Aku adalah Raja Barat Daya. Aku serahkan sisanya padamu. Aku akan membawa keduanya untuk berobat dulu. Setelah Chen Pingan berkata kepada Gao Weiwei, dia berbalik untuk menyapa kedua bawahan wanitanya dan memimpin Li Qiushui dan Sado yang tidak sadarkan diri menuju pintu sasana tinju sabuk emas. Begitu dia berjalan ke pintu, dia melihat Mu Wancheng dan Qin Xiu berjalan ke arah mereka. Chen Pingan. Berhenti. Keduanya berpapasan. Chen Pingan dihentikan oleh Mu Wancheng. Ada apa dengan kalian berdua? Chen Pingan bertanya tanpa menoleh ke belakang. Izinkan saya bertanya. Apakah kompetisi Raja Barat Daya sudah berakhir? Siapa yang menjadi Raja Barat Daya? Mu Wancheng menunjuk ke cincin itu dan bertanya pada Chen Pingan dengan ragu.
Qin Xiu akhirnya menemukan koneksi dan meminta penjaga keamanan untuk mengizinkan mereka masuk. Ketika mereka sampai di depan pintu, mereka mendengar penonton di dalam meneriakkan, "Raja Barat Daya," tetapi ketika mereka masuk, arena kosong dan tidak ada seorang pun. Karena Chen Pingan membunuh Tuan Muda Istana Raja Naga dalam satu gerakan, tidak ada yang berani menantangnya lagi. Arena kompetisi berakhir lebih awal, dan mereka tidak tahu siapa yang menang dan menjadi raja pasukan bawah tanah 3 provinsi Barat Daya. "Aku," jawab Chen Pingan dengan sederhana dan jelas. "Apa yang kamu?" "Saya bertanya kepada Anda siapa yang menang pada akhirnya dan menjadi Raja Barat Daya." Apakah pertanyaan sederhana seperti itu sulit dijawab? Jawaban Chen Pingan membuat Mu Wancheng terlihat tidak puas. "Saya adalah Raja Barat Daya." Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia mengabaikan mereka. Keduanya meninggalkan sasana tinju sabuk emas bersama Li Qiushui, yang masih pingsan. Namun kata-katanya mengejutkan Mu Wancheng. "Siu, apa kamu mendengar apa yang dikatakan Chen Pingan tadi? Dia bilang dia adalah Raja Barat Daya. Apakah dia sekuat itu?" Mu Wancheng menunjuk sosok Chen Pingan yang pergi dengan mata terbelalak, dan bertanya pada Qin Xiu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Ku bilang kamu gadis bodoh. Dia tidak layak membawakan sepatu untuk Raja Barat Daya seperti itu. Dia adalah Raja Barat Daya." Setelah beberapa saat dia berkata bahwa dia adalah Kaisar Langit. "Apakah kamu ingin mempercayainya?" Qin Xiu, yang berada di sebelahnya, dikalahkan oleh tatapan tercengang Mu Wancheng, dan memutar matanya dan bertanya, "Ya, bagaimana dia bisa menjadi Southwest?" Bajingan ini menggoda dirinya sendiri lagi. Bajingan ini adalah seorang dokter sebelum dia dipenjara. Dilihat dari caranya pergi dengan orang yang terluka di pelukannya. Pasti orang yang gagal menantang Raja Barat Daya terluka parah. Dan dia membawa orang yang terluka itu untuk dirawat. Apakah Raja Barat Daya melakukan pekerjaan seperti ini? Mu Wancheng berkata pada dirinya sendiri. Berhentilah bergumam. Ayo cari pahlawanmu. Qin Xiu terdiam beberapa saat karena tindakan Mu Wancheng, dan dengan cepat menariknya ke arah ring. "Saya berencana pergi ke ring untuk mencari seseorang untuk ditanyai tentang situasinya sekarang." Alhasil, begitu dia berjalan ke tepi ring, dia melihat sebuah topeng jatuh ke tanah. "Cheng Zi, kamu lihat topeng ini pasti milik pahlawanmu. Apakah kamu membuangnya?" Qin Xiu mengambil topeng Sado dan berkata pada Mu Wancheng. "Hanya ada sedikit orang yang memakai topeng di era ini. Tidak diragukan lagi. Dia pastilah pahlawan. Ayo cepat cari seseorang untuk bertanya." Setelah Mu Wancheng mengambil topeng itu dan menganalisanya, dia merasa bahwa topeng ini tidak diragukan lagi ditinggalkan oleh pahlawan yang dia pikirkan sebelumnya. Memikirkan hal ini, mereka berdua segera menepi seorang wanita pembersih yang sedang membersihkan tempat kejadian. "Halo Tante, tahukah kamu siapa topeng ini?" Mu Wancheng meraih tangan wanita pembersih itu dan bertanya. Topeng ini milik seorang master yang sangat kuat. Namun, dia bertemu dengan seseorang yang lebih kuat darinya. Dia dipukuli begitu keras hingga topengnya terlepas. Sekarang dia telah dibawa pergi untuk perawatan. Bibi pembersih tidak mengetahui identitas bayangan itu sama sekali. Memikirkan kejadian tadi, dia masih ketakutan dan berkata kepada Mu Wancheng dan Qin Xiu. Apakah dia terluka? Pahlawan. Lalu tahukah kamu kemana dia dikirim untuk berobat?" Kata-kata wanita pembersih membuat Mu Wancheng dan Qin Xiu percaya bahwa orang yang terluka adalah pahlawan yang mereka cari. Dan mereka tiba-tiba menjadi sangat cemas. "Saya tidak tahu tentang itu. Mereka baru saja pergi belum lama ini. Anda bisa pergi ke rumah sakit besar untuk memeriksanya." Setelah bibi pembersih selesai berbicara, dia terus sibuk dengan pekerjaannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Wancheng segera berbalik dan berlari keluar. "Dasar pria oranye yang menghargai seks daripada teman. Tunggu aku." Qin Xiu juga mengejarnya. Bab 140 Keindahan di Dunia. Chen Pingan langsung meminta anak buahnya untuk mengirim Li Qiushui dan Sado yang terluka ke rumahnya. Kali ini, Chen Pingan merawat Sado terlebih dahulu, karena luka Sado jauh lebih serius daripada luka Li Qiushui. Karena Chen Pingan sudah memiliki 4 jarum emas di tangannya, ia dapat menggunakan akupuntur formasi 4 gajah,
yang lebih misterius dari jarum formasi Sacai. Kali ini ia berencana menggunakan akupuntur formasi 4 gajah untuk mengobati keduanya. Dia dengan lembut membawa Sado ke kamar saudara perempuannya, berbaring di tempat tidur, dan kemudian mengulurkan tangan untuk melepas pakaian hitam yang dikenakan pihak lain untuk mempersiapkan perawatan akupuntur. Apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang tahu saat ini? Sado tiba-tiba membuka matanya dan terbangun. Ketika melihat tindakan Chen Pingan, Sado yang sangat waspada, tanpa sadar menutupi dadanya dengan satu tangan dan menamparkan Chen Pingan dengan tangan lainnya. Dia ingin menjatuhkan Chen Pingan dengan telapak tangan. Harus dikatakan bahwa Sado sangat kuat. Bahkan jika dia terluka parah atau baru bangun tidur, telapak tangannya masih sangat kuat. Namun, Chen Pingan hanya menoleh sedikit ke samping dan dengan mudah menghindari telapak tangan tajam lawan. Karena Sado pingsan setelah disingkirkan dari ring oleh Tuan Muda Istana Raja Naga, dia tidak sempat melihat adegan di mana Chen Pingan menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Tuan Muda Istana Raja Naga. Pingan bisa dengan mudah menghindari telapak tangannya. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Biarpun dia terluka parah dan sekarat, mustahil bagi orang biasa untuk menghindari telapak tangan dengan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, dia hanya mengambil tindakan secara tiba-tiba. Jangan terlalu bersemangat. Kamu terluka parah. Saya siap merawatmu. Chen Pingan mengabaikan keterkejutan di mata Sado, langsung menekan tangan lawannya, dan menjelaskan dengan tegas. Lalu kenapa kamu mengulurkan tangan untuk melepas pakaianku? Wajah Sado menjadi pucat dan dia bertanya pada Chen Pingan dengan dingin. Bagaimana saya bisa menemukan titik akupuntur untuk Anda tanpa melepas pakaian Anda? Chen Pingan malah bertanya tanpa menjawab. Ini. Sado kehilangan kata-kata untuk sesaat. Siapapun yang mengetahui sesuatu tentang pengobatan Tiongkok akan tahu bahwa Chen Pingan benar. Jangan khawatir. Aku hanya melepas pakaian luarmu, bukan celana dalammu. Melihat pihak lain masih sangat defensif, Chen Pingan dengan cepat melanjutkan menjelaskan. Ekspresi Sado sedikit melembut setelah mendengar ini. Aku akan melakukannya sendiri. Tetapi jika kamu berani macam-macam denganku atau melakukan sesuatu padaku saat aku terluka, meskipun aku tidak dapat melakukan apapun padamu sekarang, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun kamu melarikan diri ke ujung bumi, setelah aku sembuh. Sado mengancam Chen Pingan dengan dingin, lalu mengulurkan tangan untuk melepas pakaian hitam yang dikenakannya. Jangan khawatir. Aku pria normal dan tidak tertarik pada wanita di bandara. Chen Pingan melirik tampilan biasa di dada Sado dan berkata dengan rasa malu. Jika bayangan di depannya tidak jatuh, dia akan mengira itu adalah laki-laki sama seperti orang lain. Saat topeng pihak lain terlepas, Chen Pingan mendefinisikan pihak lain sebagai Putri Taiping. Kasihan sekali wajah polos itu. Namun, ketika Chen Pingan diam-diam merasa menyesal, dia menyesalinya pada detik berikutnya. Karena setelah Sado melepas pakaian ketatnya, pakaian dalam di bawahnya terentang di dekat payudaranya yang megah dan meledak dalam sekejap. Pemandangan indah tiba-tiba terpampang di depan Chen Pingan. Gulu, Chen Pingan tercengang melihat pemandangan di depannya dan menelan secara naluriah. Ternyata bayangannya bukan di bandara, melainkan karena kualitas pakaiannya yang sangat bagus hingga membuat seluruh payudaranya rata, sehingga membuat orang salah paham bahwa dia adalah seorang putri Taiping, warna yang sebenarnya. Ini sangat ketat. Bukankah itu menyakitinya? Tanpa sadar tanda tanya besar muncul di benak Chen Pingan. Namun, garis karir seperti itu, dipadukan dengan wajahnya yang murni dan cantik, langsung meningkatkan pesonanya ratusan kali lipat, mengubahnya menjadi kecantikan di dunia. Poin kuncinya adalah dia masih sangat dingin, yang merupakan yang terbaik di dunia. Sado tidak menyangka kualitas celana dalamnya sangat buruk sehingga dia benar-benar menangis. Ini adalah produk bermerek yang dia habiskan ribuan dolar. Dia berteriak tanpa sadar dan segera menutupinya dengan tangannya. Kamu, bajingan, cepat memalingkan wajahmu. Sado mendengar Chen Pingan menelan, mendongak dan melihat mata Chen Pingan melebar, menatap lurus ke arahnya, dan seluruh tubuhnya terasa panas tanpa sadar.